jangan tegang-tegang. Sebenarnya saya ini ingin melucu, namun saya sudah kehabisan bahan untuk melucu. Kata orang, jadi badut itu gampang. Tinggal bertingkah kocak, dan orang lain akan tertawa. Padahal, jadi badut itu tidak mudah. Apalagi ketika kalian sendiri tidak ingin tertawa. Lagi pula, zaman sekarang, orang-orang semuanya pada menstruasi. Jadi gampang tersinggung dan marah. Bisa-bisa karena melucu, kalian dipidanakan. Ayah saya adalah seorang badut. Maka dari itu, saya menjadi badut. Ya kan lagi musim. Seorang anak mengikuti ayahnya. Seperti ayahnya jadi presiden, anaknya juga akan ikut jadi presiden. Enggak sih. Ada yang jadi gubernur, ada juga yang daftar wali kota. Sudah. Omongan saya terlalu ngelantur. Nanti saya dipidanakan lagi. Dulu, bapak saya sering diundang di acara-acara. Katanya sih disuruh menghibur. Karena dulu orang-orang semua pada butuh hiburan. Nah, kalau sekarang badut sama pelawak aja kalah lucu sama politikus. Sebentar. Apa ini? Terlihat sangat bagus dan menarik. Saya akan memakainya. Tunggu. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Bukankah saya terlihat keren dan necis? Kini saya memang berpakaian bagus. Namun, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan hal ini terjadi pada diri saya. Tapi, mungkin inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak sama sekali lucu. Tapi entah kenapa semua orang yang hadir tertawa. Padahal di sana saya hanya menggerakkan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Saya berjalan ke sana kemari, semua orang juga tertawa. Bahkan ketika saya hanya diam, semua orang pun tertawa. Semua orang terhibur dengan penampilan saya. Padahal menurut saya, penampilan saya begitu konyol dan bodoh. Tidak pernah sebelumnya saya merasa setolol itu. Lalu pemimpin partai tersebut datang menghampiri saya. Beliau menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Ia bilang pada saya, sekarang menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai oleh banyak orang. Demokrasi membuat seseorang memilih bukan lantaran kecerdasan ataupun kepintarannya, namun karena disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan membelamu habis-habisan. Tidak peduli kamu benar atau kamu salah. Bahkan kamu jujur atau bohong. Dan kamulah punya bakat seperti itu. Kamu adalah orang yang dibutuhkan dalam partai. Saya
saya, kemudian mereka dandani seperti ini. Tidak lama kemudian, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu bedanya pilkada dan PKB. Tapi kata orang, kalau PKB nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pemimpin dan pejabat yang ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah saja saya nggak punya. Tapi mereka bilang pada saya, sudah tenang, ijazah mah gampang, bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya lantaran mereka menganggap saya bisa menghibur mereka. Ketika saya menjadi badut, saya berhasil membuat orang-orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, justru saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Masih terdengar jelas di telinga saya teriakan orang-orang yang bersorak-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluh-elukan. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Teriakan tersebut terus bergema dan makin antusias, makin keras. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.